Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan prototipe dari perusahaan Astra International yang akan mencakupi sales management, gambaran umum perusahaan, sales region analysis, profit planning, manfaat sistem informasi, dan produk scheduling. Kelompok kami ini beranggotakan Narija Husnul Khotimah yang akan mempresentasikan region analisis, Muhammad Albana yang akan mempresentasikan profit planning, Fajar Satrio Yudhoyono yang akan mempresentasikan production scheduling, dan Azaris Hardian yang akan mempresentasikan sales management. Oke, langsung saja. Gambaran umum perusahaan PT Astra International Tbk. Jadi perusahaan ini pertama kali didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 dengan nama PT Astra International Incorporation oleh Bapak DRS Chakianti, Bapak William Soejarya Chakian-Leong, dan Bapak I. Harman atau Lim Peng Ho. Pada mulanya, perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan umum, mulai dari menjual soft drink, merek Prem Club, dan juga ekspor-impor hasil bumi. PT Astra International Tbk merupakan suatu perusahaan terbesar dalam bidang otomotif. Sepeda motor Honda adalah produk yang dikeluarkannya. Maka dari itu, kita mengenal nama perusahaan tersebut PT Astra International Tbk Honda yang mempunyai banyak cabang di Indonesia tentunya. Yang selanjutnya, fungsi sistem informasi. Pengembangan sistem informasi ini juga memiliki manfaat, yaitu mampu mengintegrasi berbagai fungsi bisnis berbeda untuk menjamin sarana komunikasi yang tepat demi produktivitas perusahaan. Perangkat lunak yang tersedia dapat sangat membantu kegiatan di beberapa fungsi bisnis perusahaan, serta mampu mengatur keterkaitan antar proses yang bersesuaian sehingga mempermudah pelacakan material, keuangan, dan sumber daya lain yang kompleks. Sales manajemen PT Astra International Tbk. Penjualan mobil nasional. Keywords dengan keywords grafik penjualan mobil pada tahun 2020 sampai 2021. Kita lihat di sini penjualan mobil nasional Astra itu lebih bisa menyaingi mobil-mobil yang lain pesaingnya. Kita lihat saja pada bulan April 2020 itu Astra dapat menjual 3.800 mobil dan pesaingnya 4.064 mobil. Itu cukup dekat dan sangat bisa bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Next. Posisi penjualan kendaraan pada tahun 2020. Penjualan mobil Astra pada 2020, Toyota dengan market share 31%, Daihatsu 17%, Isuzu 3%, dan lainnya 49%. Sepeda motor atau motorcycle mengalami kenaikan pada 2020 dengan brand Honda 79% dan lainnya hanya 21%. EV equipment atau alat berat mengalami penurunan dengan pada tahun 2019 30%,
Dan pada 2020 hanya 29%. Dengan brand Komatsu 29%, Caterpillar 16%, Hitachi 24%, Kobelco 13%, Sumitomo persen, dan lainnya 10%. Next. Hasil pendapatan pada 1 tahun terakhir, laba bersih yang didistribusikan kepada pihak Astra Internasional Tbk otomotif pada 2019 8,3 triliun atau 8.396 miliar. Itu menurun pada tahun sebelumnya. Hanya Astra mencatatkan laba bersih 8,5 triliun dan perubahannya 1%. Jasa keuangan mengalami kenaikan pada tahun 2019 5.864 miliar yang sebelumnya hanya 4.819 miliar. Itu mengalami perubahan sebanyak 22%. Alat berat dan pertambangan, konstruksi dan energi mengalami kenaikan 6.711 yang sebelumnya hanya mencapai 6.630 miliar dengan perubahan 1%. Agribisnis mengalami penurunan yang drastis dari 1.146 miliar pada tahun 2018 dan 168 miliar pada 2019. Itu perubahan yang sangat drastis dengan penurunan 85%. Infrastruktur dan logistik mengalami kenaikan sebanyak 49%. Teknologi informasi mengalami penurunan sebanyak 7%. Dan properti mengalami penurunan sebanyak 48%. Laba bersih dikonsolidasikan pada tahun 2019 21.707 miliar atau 21 triliun. Dan pada 2018 21.673 miliar atau 21,6 triliun. 2019 dan 2018 mengalami kenaikan pada 2019. Itu sangat tipis. Next. Bidang produk. Next. Segmen bisnis Astra Internasional Tbk ada 7: otomotif, jasa keuangan, agribisnis, properti, teknologi informasi, infrastruktur, dan logistik, dan alat berat. Kita mulai dari atas, otomotif. Next ya. Otomotif ya, back. Otomotif. Mungkin itu saja dari sales manajemen. Kita lanjut ke profit planning. Oke, langsung saja. Profit planning PT Astra Internasional Tbk. Pertama ada laporan laba rugi. Jadi pada laporan laba rugi ini ada sebuah gambar tersebut, yaitu pada bulan Juni 2020, bulan September 2020, bulan Desember hingga bulan Maret 2021. Kita lihat perkembangan laba rugi ini sangat naik drastis. Bisa kita lihat dari pencapaian tertinggi hingga ada 60 triliun hingga ke bawahnya 40 triliun dan 20 triliun. Pada margin kotor TTM tersebut, laporan laba rugi PT Astra ini berhasil mencapai 21,46%. Setelah itu, margin operasional TTM mencapai 6,49%. Dan juga margin laba bersih tersebut
10,15%. Roll TTM berhasil menembus hingga 7,96%. Next. Laporan arus kas. Laporan arus kas, kita lihat arus kas atau saham tersebut ada 747,38 dalam pencapaiannya. Itu mencapai 30 triliun pada bulan Maret 2021. Dan juga pendapatan sahamnya 4.266,97. Dan arus kas operasional tersebut mencapai 10,97%. Next. Selanjutnya ada laporan neraca. Laporan neraca. Rasio cepat, yaitu dalam perusahaan ini 1,3, hingga rasio lancarnya 1,47. Kita lihat pada gambar tersebut, pencapaian tertinggi hingga ada 400 triliun, 300 triliun, 200 triliun, hingga 100 triliun. Itu pencapaian dengan yang lebihnya standar. Kita lihat utang jangka atau utang panjang ekuitas tersebut ada 22,76%. Hingga total utang ekuitas 50,37%. Mungkin cukup sekian dari ringkasan finansial PT Astra International Tbk. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan dengan production scheduling atau jadwal produksi dari PT Astra International Tbk. Yang pertama itu dari data barang, untuk mengetahui dari barang apa saja yang disediakan oleh PT Astra International, kita bisa memilih pertama itu melalui indeks ini. Indeks ini kita bisa memilih, nanti ada indeks speed sama indeks beban. Nanti akan tertera beban dan speed tersebut. Ataupun juga kita bisa mencari dengan langsung mengklik kode dari barang yang kita ingin cari. Misalnya kita akan melakukan cek. Di sini tersedia pilihan pertama itu tadi indeks beban dan indeks speed. Dari kode tersebut kita bisa mencari, jadi misalnya kita mengklik 41 tadi akan keluar dari memiliki beban seberat 145 kilo. Output yang saya berikan ini merupakan output yang tidak real atau contoh saja buat penerapan dari production scheduling tersebut. Oke, selanjutnya itu kita bisa mengetahui juga mencari tahu jadwal produksi dari PT Astra International. Pertama kita akan mencari nama barang. Kita memilih nama barang, misalnya spare part motor atau mobil. Kita pilih. Selanjutnya itu kita bisa mengetahui jumlah barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut dalam beberapa periode. Kita misal mengetik suatu kode dari spare part yang kita ingin cari. A001 rencana produksi itu terdiri dari ada 5.000 unit misalnya. Periode pertama itu perusahaan pada minggu pertama akan menghasilkan 1.000 unit. Sedangkan minggu kedua akan menghasilkan 1.000 unit. Minggu ketiga 1.000 unit, minggu keempat 1.000 unit, dan yang seterusnya minggu kelima 1.000 unit. Begitupun juga kode barang A002 dan juga begitu dengan A003. Jadi seperti itu sistem yang kita gunakan untuk mencari tahu
jumlah produksi dari perusahaan Astra Internasional, juga data barang yang diproduksi oleh perusahaan Astra Internasional Tbk. Untuk selanjutnya yaitu sales analis informasi. Yang pertama, data provinsi. Nah, untuk di bagian data provinsi ini, kita bisa mencari produknya, pendapatannya itu melalui ngisi keyword dulu, seperti yang ada di tampilan, lalu klik yes. Kemudian muncul tabel pendapatan. Nah, di tabel tersebut diterangkan bahwa ada nama provinsi dan jumlah penjualannya, berapa unit, dan hasil penjualannya. Dari tabel itu merupakan data yang tidak sesuai fakta atau tidak real, karena hanya untuk contoh saja. Yang selanjutnya, bagian daerah. Sama seperti provinsi, untuk bagian daerah juga mengisi keyword seperti yang tadi. Nah, di sini ada tampilan grafiknya, itu rata-rata pendapatan dari PT Astra Internasional Tbk, dan itu juga merupakan data yang tidak real. Next. Peta wilayah. Untuk peta wilayah, di sini tertera bahwa banyak cabang dari PT Astra ini di seluruh Indonesia, dan itu hanya sebagian mungkin. Udah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.